di malam hari ini. Dan ini baru hari yang pertama, tadi baru saja dibuka dan luar biasa. Tadi dibuka oleh Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dihadiri oleh begitu banyak tamu VIP. Kami undang dulu yuk teman-teman dealer, Bapak Ibu pengunjung. Boleh duduk di kursi yang sudah disediakan di depan panggung. Karena sesaat lagi saya akan memiliki dua narasumber yang luar biasa. Kita akan belajar banyak mengenai dunia otomotif yang tentu saja sangat menyenangkan. Selamat datang kakak-kakak, ibu-ibu semuanya. Yuk mari-mari silakan ya yang baru saja datang. Kayaknya lagi milih-milih unit. Monggo ibu, Ade untuk menunggu papahnya. Pokoknya ibu tinggal tunjuk papa aku mau yang itu. Bungkus ya. Yang lainnya kami tunggu dulu, silakan untuk menuju ke kursi yang disediakan. Sambil saya mau mengingatkan perjalanan kita masih panjang sampai 6 Juli. Produk-produk terbaiknya, dealer didatangi, cek dulu semua membawa produk-produk terbaiknya, cek promo terbaiknya. Kalau masalah pembayaran tenang aja, ada Bang Jateng yang siap membantu juga. Pastinya akan memberikan solusi untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Dan malam hari ini saya akan memanggilkan seperti janji saya tadi ada dua narasumber yang memang udah jagoan banget ini kalau di bidang otomotif. Yang pertama ini adalah sosok yang memang sudah berkecimpung di dunia decal. Nah biar tahu lebih lengkapnya karena tadi di awal juga Bapak Sekda sudah melakukan penempelan decal yang pertama. Sebenarnya decal itu apa sih? Untuk itu langsung saja saya panggilkan narasumber yang pertama yaitu ada Mas Ragil. Di mana Mas Ragil? Yeay. Halo, apa kabar Mas? Kabar baik, sehat silakan. Wow, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Nah Mas Ragil tidak sendiri karena Mas Ragil juga akan ditemani oleh sahabatnya juga yang tentu saja ini merupakan sosok yang inspiratif juga yang akan memberikan informasi seputar dunia otomotif. Ini followernya banyak karena begitu menginfluence dengan banyak sekali informasi di dunia otomotif. Kalau begitu langsung bersiap kita panggilkan narasumber yang kedua. Mana tepuk tangannya untuk Mas Wahid. Hey. Halo Mas Wahid, apa kabar? Ih seger banget ini, silakan monggo-monggo. Iya. Wih, gimana ini hari pertama kalau melihat langsung yang ada di sini, satu komentar dulu Mas di event ini. Luar biasa Mbak. Luar biasa. Kalau Mas Wahid? Satu komentar tidak cukup, mestinya banyak. Iya, tapi iya. alhamdulillah event ini sudah tahun kedua ya. Betul. Semoga makin gayeng, makin rame. Harapan kami Jateng tidak semudah itu dilewatkan. Karena selama ini setelah dari Jakarta, kalau nggak ke Jawa Timur, ya ke pulau di luar Jawa. Nah alhamdulillah perjuangan teman-teman di Bapenda luar biasa. Yeay, selamat teman-teman Bapenda. Sudah mandiri melaksanakan event sebesar ini, kemudian Gias juga sudah cokol di sini tahun kemarin dan kabarnya tahun ini juga insya Allah akan ada event nasional lagi di Jawa Tengah. Bocorannya kalau nggak salah bulan Oktober ya. Iya. Mohon izin teman-teman Bapenda, saya masih kosong di bulan Oktober. Bercanda ya. Cuma ini luar biasa. Karena sudah 2 kali yang tadi disampaikan Mas Wahid biasanya dilewati tapi sekarang tak pernah terlewatkan lagi. Ini dengar-dengar juga gosipnya event yang kayak gini karena saking menariknya akan diadakan tiap minggu sekali. Iya. Cuma kita akan kembali, tadi saya boleh menceritakan Mas Wahid tadi sudah hadir di sini atau belum. Bahwa mobil yang ada di depan itu adalah salah satu ikon dari event kita. GAS ini ya, GAS Jateng 2023. Dan tadi Bapak Sekda sudah melakukan penempelan yang pertama ya Mas ya terhadap dekalnya ya. Nah sebelum jauh kemana-mana Mas, sebenarnya decal sendiri ini apa? Apakah benar saya pronounce-nya decal atau gimana sebenarnya? Decal itu stiker Mbak. Cuman kalau yang di mobil ini dia masuknya di digital printing, decal printing. Gitu. Jadi kan stiker itu ada stiker digital printing, ada cutting stiker dan juga untuk stiker untuk wrapping. Jadi untuk membungkus bodi kendaraan.
Nah, kalau decal sendiri adalah Yang bermotif. bermotif. Iya, Dalam pakai hal ini mesin digital digital printing. printing. Itu Betul, Mbak. yang membedakan dengan yang lainnya. Iya. Kalau dulu aduh ketahuan nih zamannya. Dulu tuh saya kenalnya Spotlight apa? Nah, Spotlight itu sebenarnya dari merek gitu Mbak. oh gitu. Nah Mas Wahid aja, oh ya kan yang di dunia otomotif, apalagi saya makin oh lagi. Ya, cuma Mas kalau mengenai decal sendiri itu sejak kapan sih trennya ada? Kalau saya sendiri terjun di stiker di tahun 2011. Jadi sebelum saya masih kecil stiker udah marak. Masih dulu kan waktu itu masih stiker kecil-kecil. Ya, ya. Kalau untuk digital printing itu di tahun 2015 sekitar itu. 2015. Ya, untuk digital printing. Oh, kemudian trennya terus bergulir sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, sebenarnya di kendaraan apa saja Mas yang biasanya membutuhkan atau yang banyak meminati decal ini? Kalau untuk decal sendiri, kalau dari saya ya Mbak itu ada beberapa untuk harian, untuk style harian dan juga untuk event dan juga untuk branding promo. Oh, Nah iya, itu iya, iya. beda-beda ya. Beda-beda itu. Jadi yang rata-rata kita kerjakan untuk harian. Misalkan ada beberapa perusahaan untuk membranding sebuah motornya, kita juga bisa mengerjakan itu. Seperti itu Mbak. Jadi tergantung tujuannya kemana ya. Iya, betul. Misalnya ada yang mau branding, ada juga yang memang bagian dari style kendaraan yang memang Iya. dimaui. Jadi kalau mungkin stylenya mungkin agak lebih lama ya, dibutuhkan kualitas yang berbeda lagi dengan yang Betul. cuma harian itu tadi. Nah kalau dari segi promosi, bentar ya Mas Wahid ya, kita Aman. ngobrolin decal dulu. Ini seberapa efektif kalau menggunakan decal sebagai media promosi dengan otomotif ini tadi? Kalau untuk bahan yang kita gunakan itu menggunakan bahan grade otomotif dari Max Decal itu dia memang sudah teruji di Indonesia dari segi suhu cuaca itu sudah terbukti bahwa untuk daya tahan lem dan juga tidak merusak cat bodi kendaraan. Jadi memang benar-benar untuk otomotif udah ada grade-nya seperti itu. Ya, ya. Jadi itu kunciannya Mas ya. Ternyata nggak merusak bodi Kendaraan. dari kendaraan. Jadi kalau misalnya sekaligus bisa melindungi ya, artinya ya Bisa malah melindungi, mengcover ya. memproteksi, betul. Memproteksi bisa dengan warna asli ataupun dengan itu tadi yang mau Iya. dikasih tema-tema. Nah kalau di hari ini sebenarnya temanya apa sih Mas? Untuk yang tadi dipasang oleh Bapak Sekda ini? Kalau tema di desain ini itu tetap menggunakan logonya gas, Ya. kemudian dikombinasi dengan batik culture Indonesia seperti itu. Itu ada batiknya di Cirebon, Megamendung seperti itu. Oh, ada iya, beberapa action batik sentuhan ukiran lah, seperti itulah. Jadi Indonesianya, si Indonesianya, Nusantaranya iya. juga terasa. Kali Iya. ini cuma diambil dari Megamendungnya Cirebon ya. Kemudian juga logo dari gasnya sendiri Betul. 2023 tetap melekat di situ. Tetap melekat. Sudah melihat dari dekat tadi Mas Wahid? Belum, tapi dari sini juga sudah kelihatan itu menawan ya kan. Iya, iya, iya. Memang dipamerkan di sini sesuai permintaan bahwa ada decal gitu ya. Live decal tadi ya. Iya, betul. Iya, dan tadi sebagai opening karena waktu Bapak Sekda menempelkan itu sebagai momentum untuk artinya semua diawali di situ gitu. Kalau Mas Wahid sendiri sebagai penggiat otomotif, pecinta otomotif gitu. Perkembangan kan pasti selalu ada ya Mas ya, mulai tadi stiker yang dulunya biasa aja sampai ternyata sekarang ada yang namanya decal itu tadi. Perkembangan otomotif di Indonesia sendiri seperti apa sih Mas? Makin hari ke sini? Alhamdulillah sebenarnya kalau kita dikatakan tertinggal itu enggak. Kalau dikatakan dengan perkembangan dunia luar. Hanya memang karena kita itu negara yang luas, akhirnya semuanya itu seakan-akan terkumpul di ibu kota. Ya. Nah, jadi ada mobil listrik, mungkin beberapa persen customer yang bisa memakai juga di ibu kota dulu. Kita mah cukup inden 8 bulan baru terkirim kan gitu. Di ibu kota katakan 2-3 bulan sudah dapat, di kita mungkin 1 tahun dan lain-lain. Perkembangannya sebenarnya kita mengikuti, bahkan informasi dari teman-teman seperti saya sebutkan kemarin ngobrol dengan kacapnya Mercedes-Benz. Ya. Di Jawa Tengah mereka nggak bisa beli. Oh ya, karena? Karena nggak ada. Oh. Indenya terlalu lama. Stoknya ya. Indenya terlalu Iya, lama. iya, iya, Maka sebagian customer kita itu terbang ke Jakarta untuk beli di Jakarta aja gitu. Khusus untuk segera mendapatkan unitnya itu tadi. Iya. Sebenarnya Oh baik. masalahnya bukan uang. Ya. Customer di Jawa Tengah
kaya kesaksian beberapa orang ya, kesaksian betul. ATPM. Customer teman-teman saya yang bermain di dunia bis karena stok di Jawa Tengah tidak ada yang beli dari Bandung gitu kan. Kenapa di Jawa Tengah sampai setelat itu gitu. Nah ini kan saya mencoba memberikan masukan kepada teman-teman ini untuk ayo dong Jawa Tengah, ayo dong Jawa, jangan sampai dilompati. Karena saya mulai berkarir di seperti ini kan dari 2017 sudah mulai naik. Ya. Itu kalau nggak Jakarta, Surabaya, Makassar kayak gitu. Di daerah saya sendiri kapan gitu kan. Padahal potensial tadi ya. Uang ada, Iya, uang iya. ada, customer ada gitu. Iya. Tapi memang kalau pengen cepet, kalau nggak ya pengen lebih murah gitu. Tantangannya itu lebih kompleks karena memang kayak terlompati ya, nggak tahu ya aspeknya apa aja. Tapi kayak misalnya pertimbangan penyelenggara juga mungkin salah satunya adalah tempat memadai nggak di Jawa Tengah gitu. Kalau customer sih harusnya ada. Jadi kalau kita dikatakan tertinggal tidak, kita juga update. Orang ada masukin mobil hybrid, kita bisa mengikuti apa itu hybrid. Ada yang beli minimalnya ya kan. Kemudian ada yang masukin mobil listrik, kita juga banyak kok sekarang. Wuling masuk nggak ya? Wuling Ada dong, REV. Wuling di sebelah sana. Wuling REV juga sudah mulai banyak di Semarang. Iya betul. Kemudian Ioniq 5 kalau kita lihat juga ada beberapa di Semarang dan memang platnya ngaco. Saya pernah dapat itu plat B. Jadi benar-benar beli dari Jakarta. Jadi kurang lebih seperti itu. Problemnya masih sama berarti ya. Cuma ini sudah ada optimis yang kita rasakan gitu ya, rasa optimis karena sudah 2 kali. Artinya konsistensinya ini kan makin baik begitu ya. Nah kalau melihat perkembangannya di Jateng sendiri, ke depan menurut Mas Wahid gimana nih? Kalau sudah 2 kali dan itu benar-benar dilakukan secara mandiri, saya pikir perkembangannya kalau kemarin ngobrol dengan tim dari penyelenggara Gias tahun lalu, alhamdulillah kita tidak kalah dari Surabaya, tidak kalah dari Makassar, artinya benar-benar dari Jakarta mungkin tahun lalu Semarang, Jawa Tengah sudah mulai dilihat orang. Ya. Kalau dulu memandangnya masih sebelah mata, sekarang oh lumayan juga ya gitu. Iya, iya. Harapan kita ini karena teman-teman di Jawa Tengah juga nggak banyak yang tahu ya bahwa loh ternyata ada event seperti ini toh. Iya, sekeren ini. Sekeren ini, selengkap ini, mengundang. Ini kan ibaratnya kalau biasanya pameran di mall tuh hanya satu merek toh Mas. Iya. Misal Toyota aja, Betul. maksimal 2 lah sama Mitsubishi, Honda gitu. Di sini semua didatangkan. Betul sekali. Dan produknya yang terbaik-terbaik loh ya. Ini ya. Ya pastinya kan dipamerkan. Kemudian kalau saya hitung tadi ada 20 stand 20 peserta pamer. Jadi ini saya semakin optimis bahwa Jateng harus semakin dilihat di kancah nasional untuk urusan otomotif. Betul. Beberapa waktu yang lalu juga ada pameran modifikasi di Sampokong. Itu kan wah alhamdulillah lah gitu. Kayak saya yang bukan sebagai siapa-siapa gitu, tapi merasa alhamdulillah lumayan gitu kan. Harapannya makin tahun makin baik. Wajar lah event pertama, event kedua ada evaluasi dan lain-lain itu wajar. Pertama belum banyak yang lihat, belum banyak yang datang itu wajar. Tapi lihat seperti ini optimisnya makin naik. Tinggal kita semuanya yang ada di sini mungkin bikin story, mention event ini, di-share minimal dari 1.000 follower Bapak Ibu semua yang ada di sini, 2.000 follower Bapak Ibu semua di sini. Nah ditambahkan itu lumayan. Termasuk kami nanti janji bikin konten, bikin story lumayan lah kalau follower 400.000 di IG, 1,2 juta di YouTube. Boleh Harusnya dong, makin jangan ini, ragu-ragu ya kan? tepuk tangannya. Kurang lebih seperti itu Mbak. Ya, tapi ini tadi jadi menarik ya bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri. Event sebesar apa, sekeren apa, itu perlu dukungan dari semua pihak ya. Termasuk komunitas itu salah satu yang tentu saja selalu kita jangkau ya. Nah kalau komunitas baik mungkin di Dekal, kemudian di otomotif, di Jateng sendiri itu sekuat apa sih Mas? Mungkin dari Dekal terlebih dahulu. Kalau untuk komunitas sendiri, kalau saya sendiri ada komunitas stiker Mas. Jadi itu namanya KPPS, itu se-Indonesia. Jadi Oke. perkembangan stiker di Indonesia sampai sekarang itu sudah kita terupdate gitu loh. Jadi perkembangannya memang komunitas di situ banyak ilmu kita dapat dari situ. IG-nya apa Mas? Apanya? IG, Instagram, akun Instagramnya- Instagramnya
komunitas stickers Indonesia itu tadi? KPPS Indonesia. KPPS Indonesia. Jangan lupa Mas di-update story-nya event hari ini ya. Iya, Mbak. Se-Indonesia biar melihat bahwa Jawa Tengah Semarang khususnya punya event sekeren ini ya. Luar biasa. Nah kalau komunitas sendiri yang ada di otomotif yang ada di Semarang gimana Mas? Selama saya hidup, jujur saja saya memang baru 1 kali bergabung ke komunitas otomotif selama saya hidup. Oh, iya. Memang bukan tipe saya yang kemudian gabung, ikut rame-rame. Karena kalau tak turuti, mungkin 10 komunitas saya bisa masuk dan waktu akan habis. Karena Ya. punya Innova, gabung ke komunitas Ya. Innova gitu kan. Punya apa, gabung. Komunitas bis ada gabung gitu. Komunitas truk habis. Tapi begini, saya yakin kalau saya melihat story modifikator nih, Ya. mereka itu gak hanya lomba di kelas Semarang. Bahkan kalau teman-teman saya installer audio itu ke Surabaya, ke Jakarta dan menang. Entah nggak tahu yang dibawa adalah atas nama Jawa Tengah atau atas nama brand atau atas nama toko. Tapi di luar mereka itu penguasa. Wow. Gitu karena Ya, ya. karena saya lumayan hobi juga di audio mobil. Ya, ya. Tidak ada mobil yang tidak tak modif audionya dan saya cuma sebagai customer saya pengennya kayak gini dan karena sudah berteman artinya gini, yang ditampakkan di permukaan itu tidak semuanya. Di IG kan tidak semuanya, tapi story yang lebih menarik adalah story WhatsApp. Nah, story WhatsApp itu kan bawahan istilah ya, underground lah ya. Ya, ya. Nah, itu mereka luar biasa. Luar biasa kenceng. Jadi komunitas di Jawa Tengah tidak perlu diragukan. Ya. Truk, mobil, apalagi sering kayak komunitas Pajero kita lihat juga sering konvoy. Jadi banyak juga Mbak kalau ngobrolin soal komunitas. Tapi bahwa memaksimalkan media sosial mulai dari Instagram bahkan media sosial status di WhatsApp itu menjadi cara yang efektif untuk mengabarkan bahwa event ini ada sampai 6 Juli. Jadi kami mohon sekali teman-teman karena sekali lagi kita nggak bisa untuk sendiri memajukan GAS Jateng 2023. Setiap kita punya peran yang besar untuk mengabarkan bahwa event sekeren ini sedang berada di Semarang. Jadi monggo mau lewat WhatsApp-nya, lewat IG-nya, mau lewat Facebook-nya, Twitter, silakan untuk mengabarkan. Itu salah satu cara yang efektif ya. Ya, itu salah satu cara untuk kita ikut andil Betul. dalam hal kemajuan otomotif di Jawa Tengah kan. Benar, jangan sampai kita cuma tipikal yang ngeluh, "Wah, gimana sih nih Jawa Tengah kok nggak maju-maju, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Jadi sama aja gitu ya, setidaknya kita melakukan sesuatu. Nah harapannya Mas untuk event GAS yang berikutnya apalagi nih yang mungkin diharapkan dari khususnya teman-teman yang ada di sini. Silakan Mas Ragil dulu. Harapannya tetap berjalan terus Mbak dari event-event tahunan dan mungkin ada roadshow. Ya. Misalkan di 1 tahun ada 4 kali event atau 3 kali event dan berbeda-beda kota di Jawa Tengah. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya di Semarang, roadshow di beberapa kota untuk memperkenalkan dan kayak pre-eventnya gitu mungkin Betul. maksudnya Mas Ragil. Terus di masing-masing kota tadi semuanya ngedikal ya Mas ya. Bisa aja Mas Ragil nih emang caranya. Aduh lumayan 4 kota dikal satu-satu gitu ya. Kalau Mas Wahid. Roadshow insya Allah kabarnya akan ada, tapi nggak tahu ya, itu semoga menjadi kenyataan. Tapi Kita aminin dulu. Aminin dulu. Tapi begini, semoga event ini juga saling bermanfaat. Artinya yang mengadakan stand, pamerannya gitu kan. Pemamer kalau bahasa saya adalah mengambil manfaat yang paling banyak. Karena kalau dagangannya rame itu kan mereka juga semangat, happy, seneng menantikan event selanjutnya. Kalau enggak kan ya ngapain gitu kan. Nah itu kan kuncinya harus bisa mengundang calon customer ke sini. Nah sedangkan nih kalau dari sudut pandang saya calon customer sebenarnya juga tidak mau yang terlalu repot. Kayak parkirnya kok dadak jauh gitu-gitu kan itu perlu diperhatikan. Betul. Itu perlu diperhatikan. Kemudian fasilitas gedungnya segala macam. Kalau bisa kasihlah gedung yang lebih baik supaya customer tuh nggak usah terlalu jauh-jauh kemana tapi semangat. Mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Kemudian parkirnya juga baik, aman. Gedungnya, tempat pamerannya juga banyak sambilan gitu kayak cari makan segala macam. Jadinya semuanya akan happy. Harapan saya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Memang itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul. Kendala pasti ada. Kendala Tantangan pasti ya. ada. Tantangan pasti ada. Karena ini bahasa Jawanya kan wiwitan.
Baru permulaan. Permulaan. Semuanya pasti yang tersulit adalah memulai itu kan. Nah, tapi kayak kita juga semuanya harus mengambil tanggung jawab sendiri ya kan. Minimal dengan memanfaatkan sosial media tadi. Happy gitu kan. Nah, harapan-harapan seperti itu insya Allah kalau kita lihat kita belum bisa ngomong banyak karena ini baru tahun kedua. Tapi minimalnya kalau ini dijadikan satu dengan event lain yang lebih gede, itu satu hal yang positif juga. Jadi yang mengantarkan saya tadi, saya kan nebeng orang tadi yang mengantarkan tuh rame juga ya gas gitu. Taunya ini adalah yang parkir di sana tadi adalah di event ini. Ternyata dijadikan satu dengan event lain, itu satu hal yang luar biasa. Paling tidak kayak kita bisa saling mutualisme, kurang lebih seperti itu. Kolaborasi lah, kalau anak sekarang bilangnya collab gitu ya, collab bersama. Tapi bahwa itu tadi ya, yang harapannya semakin banyak pengunjung yang hadir, pengunjung yang datang adalah dengan membuat pengunjung itu nyaman gitu ya. Kalau di sini, kalau untuk minuman, makanan ada di sebelah sana, mungkin next akan kita perbanyak lagi tentu saja. Tapi ini adalah bagian tadi yang Mas Wahid juga bilang, wiwitan, ya, permulaan, langkah awal, first stepnya, baby stepnya. Tapi yang jelas itu tadi dukungan dari seluruh pihak akan membuat ini menjadi semakin besar ke depannya. Nah untuk Mas Wahid dan juga Mas Ragil bahwa acara ini kan memang diadakan oleh Bapenda ya. Dan tentu saja ini instansi yang memang mengutamakan bahwa pajak itu adalah bagian tanggung jawab dari yang memiliki mobil, motor itu sendiri. Menurut Mas Ragil dan Mas Wahid, gimana sih kemudahan dalam layanan pembayaran pajak saat ini? Monggo, siapa dulu nih? Kalau di era sekarang lebih mudah ya Mbak, Ya. di era digital. Jadi untuk bayar pajak sekarang lebih mudah lah, tidak perlu seribet dulu lah intinya gitu. Semuanya bisa dengan digital gitu ya. Iya, iya. Taat pajak kan Mas? Taat pajak Mbak. Harus dong, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Mas Wahid sendiri gimana nih Mas melihatnya? Alhamdulillah tahun lalu saya benar-benar dipresentasikan hasil karya tim IT dari Bapenda. Bahwa orang dari pelosok daerah seperti asal saya dulu, saya di Jepara, pinggir laut, desa Beteng Portugis. Wih. Itu kalau mau bayar pajak harus nempuh 2 jam pakai motor ke kota. Ke kota, baik. Ya, itu saya waktu masih ikut ayah dulu bayarin pajak motor gitu kan. Iya. Sekarang bayar pajak nggak usah ke pusat kota, katanya di kelurahan sudah ada stay aplikasi ya yang dititipkan ke petugas kelurahan. Jadi benar-benar bayarnya itu tertera di seperti yang di lampiran STNK itu. Nah itu satu hal yang menurut saya juga memang harus seperti itu. Kita bayar pajak tuh ngeluarin duit, jangan sampai dipersusah gitu kan. Ya. Kalau dulu kan harus ngantri keluar, namanya ya keluar kota jadinya kalau 2 jam perjalanan seperti orang tua saya dulu. Dari Kalau saya Jepara tadi ya. hidup di Gunung Pati alhamdulillah nggak jauh-jauh. Di UNES sudah ada satu loket gede yang tiap hari rame. Ya. Atau saya pernah praktek sendiri benar-benar pakai aplikasi di HP, bayar transfer, buktinya tinggal ke print. Jadi harusnya memang seperti itu. Ya. Biar bagaimanapun orang yang telat pajak itu bukan karena males, bukan karena tidak punya duit, tapi kayak merasa menjadi beban pekerjaan tambahan. Dia harus izin dari bekerja, dia harus menyempatkan waktu ngantri. Apalagi sudah lama ya, saya masuk Semarang itu sekitar 2006. Baik. Makin kesini take a time atau waktu pembayaran pajak di limit maksimal 15 menit kalau di Samsat itu kan. Nah itu memang harusnya seperti itu. Iya. Jadi dipermudah dengan sangat mudah karena pada dasarnya alasan kita tidak bayar pajak adalah bukan karena tidak punya duit, tapi males ribet. Nah, Ya. syukur-syukur alhamdulillah sekarang benar-benar di tahun kemarin saya ditunjukkan benar-benar bahwa semuanya sudah makin mudah. Harusnya sih ada korelasi antara kepatuhan bayar pajak ya Pak, harusnya meningkat ya Pak dengan aplikasi itu ya. Nah, sudah jadi bukti kan Ya. itu bahwa kalau orang-orang seperti kita tuh kayak nggak mau risiko gitu. Ya, Kayak ya. bayar motor itu kan nggak banyak, mobil Betul. juga nggak banyak, toh setahun sekali dan memang kita butuh kenyamanan saat di jalan gitu. Jangan sampai, nah ini alhamdulillah sudah berkembang arahnya ke situ dan saya sangat happy sekali, saya sangat bangga ini Tulus bener-bener
memang harusnya seperti itu dan tidak telat untuk melakukannya. Itu Betul. kuncinya. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan, apresiasi yang luar biasa untuk Bapenda juga. Bahwa sudah dipermudah, sudah lebih gampang. Kalau anak sekarang bilangnya bisa bayar pajak sambil rebahan bahkan ya. Jadi jangan sampai kita yang rugi. Kalau kata Mas Wahid, jangan sampai kita yang rugi gara-gara lupa bayar Telat. pajak. Wong udah gampang banget, cepet prosesnya. Dan kalau telat malah kena denda sendiri ya kan. Jadi sayang sekali. Untuk itu aplikasinya boleh loh teman-teman untuk silakan di-download, dicari langsung. Sehingga memudahkan teman-teman semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang sedang barusan berkunjung, selamat datang. Keluarga dari Semarang, silakan, itu bisa lebih mudah dalam pembayaran pajak itu tadi. Nah mengenai taat pajak, kalau yang dirasakan Mas Wahid, dirasakan Mas Ragil sendiri, apa sih keuntungan dari kita nih jadi bagian masyarakat yang taat pajak? Mas Wahid dulu deh. Yang jelas pasti nyaman. Kita kayak di jalan, kalau dulu tuh rada razia gak ya gitu kan. Iya. Razia pajak tuh lumayan deg-degan juga kan. Yang jelas dengan kita modal bayar, tertib, selain menghindari denda, Iya. kita pastinya akan mendapatkan rasa nyaman ketika berkendara di jalan. Dan Betul. itu penting karena kaitannya semakin kita deg-degan, semakin gerusa-gerusu kita mengemudi atau riding, semakin resiko berbahaya kecelakaan. Fokus kita akhirnya tersebar. Betul. Yang semula hanya mikir fokus hambatan di jalan, akhirnya mikir ada rahasia enggak ya gitu kan. Ada kumpul-kumpul sedikit, aduh jangan-jangan rahasia. Udah mikir mau balik atau lewat gang sini atau lewat mana. Ternyata di depan ya cuma lagi ada pembagian sembako Iya. aja gitu. Gak ada apa-apa. Tapi karena kita udah dipenuhi dengan kekhawatiran, itu tadi ya. Jadi nggak nyaman dan korelasinya itu adalah Safety ya. safety. Dan safety itu yang paling mahal menurutku. Betul. Betul, safety paling mahal. Oke, kalau kita bawa mobil, kalau cuma lecet 3 juta beres. Tapi kalau ada kenapa-napa dengan tubuh kita itu kan lebih mahal Apalagi lagi. keluarga Yes. kita ya kan. Gitu kan. Jadi harusnya ya tidak ada kompromi terhadap ini ya ketaatan. Apalagi sudah ada data bahwa memang ketaatan bayar pajak khususnya kendaraan sudah semakin meningkat. Dan itu memang harus saling berhubungan antara dengan kesiapan tim Bapenda atau yang memungut pajak, kemudian kesadaran Masyarakat. pembayar pajak, dan itu memang harus saling terhubung, terkoneksi. Kurang lebih seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi connect ya antara Bapenda yang selalu siap, kemudian masyarakat yang kemudian punya kesadaran untuk membayar pajak. Klop, ketemu di tengah gitu ya. Mas Ragil sendiri. Iya sama seperti Mas Wahid, lebih tenang Mbak. Ya, ya. Jadi mau motoran kemana, mau mobilan kemana, tenang gitu loh. Nggak pikiran pajaknya mati dan sebagainya. Karena sangat dipermudah untuk bayar pajak di era zaman sekarang. Gitu. Betul. Karena berkendara ini salah satu skill yang membutuhkan fokus yang begitu banyak ya Mas Wahid dan juga Mas Ragil. Mau naik motor maupun naik mobil terutama karena semua sebenarnya berpikir tangan bergerak, kaki dua-duanya juga bergerak, kemudian mata, telinga, kanan, kiri lihat spion itu semua kayaknya setiap hari kita lakukan tapi sebenarnya fokus yang luar Ya. biasa ya Mas Wahid ya. Gangguan sekecil apapun bisa berpotensi fatal. Contoh, belum makan, kita nyari warung makan, itu sudah ganggu sendiri loh. Iya betul. Iya kan? Gangguan sekecil itu. Ya, jadi apalagi sampai was-was kayak gitu kan itu merugikan sih. Betul. Waduh, waktu kita ini terbatas, tapi mungkin dari teman-teman yang ada di sini kalau ada yang mau bertanya, saya buka untuk 1-2 penanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, adakah teman-teman? Kalau enggak ini soalnya waktunya terbatas, saya mau masih banyak yang ingin saya tanyakan sambil saya tanya dulu ya. Kemudian kalau dari teman-teman yang ada di sini, mengenai event ini kan masih berjalan sampai 6 Juli. Optimismenya seperti apa? Yang bisa kita lakukan adalah mumpung masih di awal-awal waktu adalah broadcasting sebanyak mungkin di media. Itu yang bisa kita lakukan. Kita punya media kok. Story WhatsApp kalau ditonton itu kan paling enggak ada 100 orang melihat. Minimal. Dari 100 itu bisa gedok tular misalnya. Jadi kalau ditanya optimisnya bagaimana, minimal kita sudah lakukan apa.
Ya. Nah itu hubungannya seperti itu. Ya alhamdulillah insya Allah ini kan malam pertama. Kemudian Betul. mungkin bisa saja belum banyak yang tahu. Betul. Jujur saya tahu salah satu event, ada event ini adalah dari sales mobil. Oh ada tuh alhamdulillah gitu. Jauh-jauh hari sebelum Bapak kontak gitu kan. Jadi tahunya dari siapa kita tahu itu tidak penting, tapi setelah kita tahu kita melakukan apa. Ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi Jangan sampai infonya berhenti di kita ya, kita harus terus melanjutkan. Nah Mas, kalau misalnya ada teman-teman yang di sini yang pengen tahu lagi seputar dunia otomotif, lebih pengen tanya langsung, mungkin hari ini agak malu-malu, menghubungi Mas Wahid bisa melalui apa? Apakah IG atau lihat YouTube atau bagaimana? kalau di kami semua line sosial media insya Allah ada yang jaga, ada yang pegang. Jadi mau DM, mau komen, harusnya sih terbaca ya. Karena kita menempatkan beberapa orang untuk dalam tanda kutip ngopeni. Kalau IG ya @maswahid itu aja, ada centang birunya jadi nggak mungkin Wih, kesasar. verifikasinya ada nih ya. Dan organik. Oh organik. Kan ada tuh ya, Betul, centang biru betul. yang bulanan. Iya. Saya centang biru karena haters. Atau di Mas Wahid YouTube, semuanya pakai Mas Wahid, semuanya Mas pakai Wahid. Jadi Wahid ya. harusnya mudah ditemukan. Siap. Mas Wahid, kami juga titip informasikan event sekeren ini kepada followernya Mas Wahid. Terima kasih. Mas Ragil nih, optimismenya dan kemudian kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak mengenai dunia decal bisa follow kemana? Follow di Instagram Mbak, di @ragilwisanjaya. @Ragil Wisanjaya. Wisanjaya. Auto fallback enggak ini? Iya. Kemudian mungkin harapan optimisme untuk event ini Mas? Kalau untuk harapan tetap seperti tadi Mbak, tetap event berjalan langsung dari tahun ke tahun dan ada roadshow-nya juga di pra event, dan harapannya di sampai 30 dari 30 Juni sampai 6 Juli itu tetap ramai terus pengunjungnya, dan yang belum tahu dia datang ke sini gitu. Siap. Terima kasih Mas Wahid, terima kasih Mas Ragil untuk ngobrol-ngobrol singkatnya. Bapak Ibu dan teman-teman boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua narasumber saya ini. Teman-teman dealer juga tetap bersemangat, tidak ada cara lain selain kita sendiri harus optimis, kita sendiri harus melakukan yang terbaik. Kasih tahu, broadcast sebanyak-banyaknya mau lewat WhatsApp, IG, Twitter, Facebook, semuanya dimanfaatkan agar event ini juga semuanya mengetahui dan hadir di sini untuk mensupport kita semua. Sukses selalu untuk Terima Mas kasih. Wahid, sukses juga untuk Mas Ragil. Bapak Ibu sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Ragil dan Mas Wahid. Matur nuwun. Sama-sama. Kami silakan kembali ke tempat.